Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus hari ini menyebut kita dengan dua sebutan yang sederhana tetapi sangat menantang: garam dunia dan terang dunia. Dua hal kecil dan biasa, namun tanpa keduanya hidup menjadi hambar dan gelap. Melalui gambaran ini Tuhan menjelaskan apa arti menjadi murid Kristus di tengah dunia. Pertama, garam untuk rasa. Garam tidak dimakan sendiri. Ia hadir untuk menonjolkan rasa yang sudah ada. Garam membuat makanan yang baik menjadi lebih baik. Demikian pula hidup Kristiani. Kita dipanggil bukan untuk mendominasi, apalagi menghakimi dunia, tetapi untuk membuat hidup bersama menjadi lebih manusiawi. Melalui sikap ceria, dapat dipercaya, suka menolong, dan penuh kebaikan, kita menghadirkan rasa yang menyejukkan dalam relasi sehari-hari. Yesus bahkan mengingatkan agar kata-kata kita dibumbui dengan garam. Di zaman media sosial dan gosip yang mudah menyebar, ini menjadi sangat relevan. Perkataan yang asin adalah perkataan yang murni, membangun dan menghidupkan, bukan yang merendahkan, melukai, atau memecah belah. Dengan tutur kata yang penuh kasih, kita sudah menjadi garam dunia. Kedua, terang untuk kebenaran. Terang tidak berisik, tetapi kehadirannya mengusir kegelapan. Yesus adalah terang dunia yang sejati. Terang kita menyala dari terangnya. Maka kita dipanggil membawa terang Kristus ke dalam situasi yang gelap. Ketika ada ketidakjujuran, ketidakadilan, kebencian, dan keputusasaan. Dengan hidup jujur, baik, dan penuh kasih, kita menjadi saksi bahwa terang Kristus masih bersinar. Namun terang tidak diletakkan untuk diri sendiri. Terang ditempatkan di atas kaki Dian agar menerangi semua orang. Artinya iman tidak boleh disembunyikan. Kita membagikan terang Kristus terutama dengan mewartakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan seluruh cara hidup kita. Akhirnya Yesus mengingatkan kita tentang tujuan utama hidup Kristiani, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan demi kemuliaan Allah. Hidup Kristiani bukan sekedar usaha menjadi orang baik, tetapi kesaksian bahwa Kristus hidup dalam diri kita. Bukan kekuatan kita yang memancar, melainkan rahmat Kristus yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudari, kita tidak sendirian dalam perutusan ini. Roh Kudus menganugerahkan kepada kita 7 karunia-Nya: kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, takut akan Tuhan, dan kesalehan, agar kita mampu menjadi garam dan terang di rumah, di gereja, di tempat kerja, dan di masyarakat. Marilah kita hidup sedemikian rupa, sehingga dunia benar-benar menjadi tempat yang lebih baik karena kehadiran kita. Bukan agar kita dipuji, tetapi agar Allah dimuliakan dan orang lain dapat merasakan rasa Injil, serta melihat terang Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.